internal yang membuat akal itu sering terbatas. Nah, sebenarnya secara umum sih aspek internal itu ya ada logical fallacy dan bias. Jadi salah pikir dan sesat pikir. Jadi akal itu tidak selalu dalam kondisi fit mesti benar. Ternyata juga dia terbatasi oleh kondisinya sendiri yang kadang-kadang sesat pikir dan salah pikir. Baik, sekarang kita bahas pelan-pelan dua kondisi ini. Nanti mungkin beberapa hanya saya baca saja, teman-teman mencari ya, wong ini cuma tentang sesat pikir, salah pikir. Di sesi-sesi kajian dulu tentang logika dan lain-lain kelihatannya sudah dibahas. Mungkin saya agak cepat ini karena waktunya juga. Nah, sesat pikir yang pertama yang kelihatan sekali sehingga membatasi kebebasan berpikir kita adalah idola-idola. Ini saya ambil misalnya teori dari Francis Bacon. Ada 4 idola saat kita berpikir. Ini membuat harusnya kesimpulan kita itu luas jadi terbatas. Apa saja 4 idola ini secara umum ya. Mungkin hari ini bisa dirumuskan lagi banyak idola-idola yang lain. Nah, yang pertama adalah namanya idola tribus. Idola tribus itu menarik kesimpulan tanpa dasar dan tidak diperiksa serius. Pokoknya dianggap sudah benar begitu saja. Alasannya biasanya begitu. Orang lain juga begitu. Itu namanya idola tribus. Kita itu sering berpikir pakai logika biasanya ini. Idola tribus ini kadang-kadang melahirkan namanya oversimplifikasi atau mengeneralisir masalah. Jadi akhirnya kita tidak dalam. Sesuatu yang harusnya mungkin punya makna lebih dalam, harus diobservasi lebih serius, harus diteliti lebih jeli, akhirnya tidak tergali. Kesimpulan kita dangkal. Kita pokoknya biasanya begitulah. Nah, ini namanya idola tribus. Ini kadang-kadang disebut ini yang sering menjangkiti manusia biasa atau awam. Yang bahasa Latinnya tribus, tribe. Jadi orang-orang umum itu sudah begitu, Pak. Yang lain begitu ya saya ikut begini. Nah, ini kan secara tidak sadar kita membatasi cara berpikir kita dengan kebiasaan umum yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian ada pula idola spekus. Idola spekus ini menarik kesimpulan seperti manusia yang ada dalam gua. Ini idola spekus ini bahasa Inggris, the idol of the cave. Idola gua. Jadi kita seperti manusia gua. Manusia gua itu manusia yang ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi memutuskan sesuatu hanya berdasarkan prasangka pribadinya, selera a priorinya. Jadi ini biasanya ketika orang menyukai sesuatu, ketika orang mengidolakan sesuatu, dia berhenti di situ. Hanya itu saja yang dia geluti sehingga dia tidak luas. Akhirnya membaca apapun, menyikapi apapun, ya pakai perspektif itu. Nah itu, jadi ini persis seperti kata-kata aslinya, the idol of the cave. Seperti manusia yang hidup di gua. Nggak ngerti mana-mana, ya ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi begitu melihat apapun, menyikapi apapun, ya menggunakan perspektif gua. Perspektif pengalamannya sepanjang hidup di gua. Jadi ini juga sering jadi idola, membatasi cara berpikir kita juga. Kemudian
idolaphora, the idol of the marketplace. Menarik kesimpulan karena ikut pendapat umum. Jadi yang lain pendapatnya bagaimana, begitu ya sudah aku ikut, idolaphora. Ini bedakan dengan idolatribus tadi ya. Kalau idolatribus itu ya biasanya orang di sini biasanya begitu. Nah, itu idolatribus. Tapi kalau idolaphora, untuk hal ini gimana pendapatnya orang-orang? Orang-orang pendapatnya seperti ini semua, Pak. Oh ya sudah, saya ikut. Nah, itu idolaphora. Jadi sesuai pasar. Kalau pasar ke utara ya ikut ke utara. Kalau pasar ke selatan ya ikut ke selatan. Kalau hari ini mungkin pasar itu berubah jadi viral-viral. Yang lain viral begitu ya saya ikut begitu. Yang lain viral begini saya ikut begini. Itu idolaphora. Nah, yang keempat, idolatry atau panggung. Jadi menarik kesimpulan hanya berdasarkan dogma mitos yang dia percaya. Jadi dia tidak mau menggunakan akalnya, pokoknya ada jawaban-jawaban yang sudah tersedia dari mitos-mitos yang berkembang, dari dogma-dogma yang diyakini. Ya sudah, itu saja yang dipakai. Jadi pikiran kita itu sering terjangkit penyakit idola-idola ini. Ini teori yang berasal dari Francis Bacon ini menyarankan kita untuk hati-hati terhadap jebakan idola-idola ini.